laduni ya. Oke. Jadi struktur kalau jagat raya kira-kira Allah aparatnya, dan aparat ini pasti ada stratifikasinya. Jadi ada malaikat yang jumlah dan frekuensinya kan kino yang ngopo, kita tidak tahu kalau Allah tidak memberi informasi. Jadi kita perkirakan, kita hanya tahu sejumlah nama malaikat, tapi sesungguhnya sangat banyak dan tidak bisa kita pahami dengan ilmu fisika. Dia harus jauh lebih dari itu. Terus mungkin tekan kepala dinas, tekan mata ulu, tentang ulu-ulu, tekan macam-macam lah. Itu aparat-aparatnya Allah. Sekarang yang khusus untuk manusia itu Allah, Nabi, Rasul, terus penerusnya, kan gitu. Nah, kalau dari Allah ke Rasul itu ada atiullah wa atiur Rasul, terus wa ulil amri. Ini siapa ulil amri? Pemerintah. Ulil amri adalah orang yang diamanati untuk ngurusi masalah, diupah, kira-kira gitu ya. Maka disebut ulil amri. Mohon dicatat, kata ati'u-nya cuma ada 2, padahal 3 subjeknya. Jadi ada ati'ullah wa ati'ur rasul, tapi bukan wa ati'u ulil amri minkum. Yang ketiga tidak ada ati'u. Artinya, mudah-mudahan saya tidak salah, nek Allah sama Rasul itu mutlak ta'atono. Tapi nek ulil amri kudu kok pikir meneh, kok delok-delok meneh. Maka tidak dikasih kata yang padat dan langsung ati'u. Yang mutlak ati'u itu Allah dan Rasul. Nek ulil amri delok-delok sih, senturi piye, gayus piye, sak itu ya gitu. Tapi jelas bahwa atiullah ati Rasul itu urusannya Allah, Rasul, pemerintah, kan gitu, sampai tingkat RT. Karena sertifikasinya kan berupa risalah, itu berkekuatan hukum. Tapi kalau nubuah tidak berkekuatan hukum, dia hanya berkekuatan moral, berkekuatan akhlak. Nah, kalau ulama tidak di sini, tapi di warasatul anbiya. Jadi dari Allah, Rasul ke pemerintah, Allah, Nabi ke ulama, aulia, budayawan, seniman, jamaah ma'iyah, NU, Muhammadiyah. Itu semua warasatul anbiya, bukan warasatul Rasul. Kalau yang warasatul Rasul itu pemerintah. Mulanya nggak pemerintah, ayo ngitung bahwa mereka ini warasatul Rasul. Selama ini nggak kita hitung. Selama ini kita berpikir sekuler bahwa mungkin pemerintah itu urusan demokrasi, tidak ada hubungannya sama Allah. Karena negara ini sendiri tidak secara resmi berkaitan dengan Allah. Dia hanya berkaitan dengan sifat Allah paling jauh, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Kowe nek saiki dolek ono kata tambah ono go samaan. Nek setan, bila setan. Ning nek kesetanan, setan betutu. Si Gonzales kesetanan, itu berarti Gonzales setan betutu. Nah, jadi begitu ditambah kesamaan, dia de-existent, dia bukan lagi dia, pasti bukan dia yang dia maksud. Sing kesetanan mesti menungso, kan gitu. Neng setan ora iso kemenungsan. Wah, edan iblis lagi kemenungsan, ora ono. Ora ono. Sing ono menungso ke kesetanan. Gitu ya, manusia ini ngelasani strukturnya baik supaya letaknya Pak Musawa, Pak Daliso, Mas Marzuki dan semua nanti cetok. Supaya tidak dicemburui, tidak dinesoni, tidak dicurigai siapa-siapa. Tuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti amar ma'ruf itu tugasnya siapa? Selama ini amar ma'ruf jadi tugasnya siapa? Ulama toh? Ya toh? Kalau jelas ulil amri dari kata amr. Terus amar itu memerintahkan ma'ruf, amar ma'ruf. Berarti kui pemerintah apa ulama? Umaro apa ulama? Umaro. Jadi selama ini bener apa salah? Salah. Kira-kira pirang tahun salah kui?
berabad-abad. Lah nek kuwi wis salah, kuwi mesti nek ibarat ke sebelah lho, kuwi iki wayahe kiper malah dadi penyerang. Kuwi iki wayahe penyerang malah dadi kiper, iku lak mung salah karo salah to kuwi yo. Kudune ra entuk nyekel bal, kudune nyekel bal malah ora wani nyekel bal, kira-kira bal-balane rusak ora? Nah, maka malam ini kita tegesin bahwa amar ma'ruf itu pekerjaan pemerintah. Kalau pekerjaan ulama, dakwah khair, yad'una ilal khair, itu ulama. Terus ya'muruna bil ma'ruf, tugas pemerintah. Yang didahulukan nabi baru rasul, yang didahulukan adalah filosofinya, prinsip-prinsipnya, akidahnya, moralnya, baru hukum, baru otoritas hukum dan politik, kan gitu. Jadi tugas kita di sini di Ma'iyahan, di NU, Muhammadiyah dan sebagainya adalah dakwah khair nahi mungkar. Sebab nahi mungkar wae karo-karone. Nek pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mulai saiki nek pengajian-pengajian mohon dibenahi di mana-mana. Saudara-saudara, tugas kita bersama adalah dakwah khair nahi mungkar. Lah tugasnya Pak Camat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebabnya sering kita ngomong Pak SBY adalah ulil amri, tapi dia sering berposisi dan bersikap sebagai ulama. Seharusnya dia memerintahkan, dia hanya menghimbau, meminta. Saya minta Kapolri, ngono kae. Saya himbau, ngono kae lho. Itu lho, nek menghimbau enggak punya kewenangan. Kita ini yang menghimbau, tapi nek SBY presiden memerintahkan ulil amri gitu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang yang urusan nabi tok, naba, nubuah, nabi, itu menurut sampean itu berita mengenai Islam, berita mengenai ijtihad, berita mengenai fikih, berita mengenai pendalaman-pendalaman nilai Islam itu cukup memadai apa tidak selama ini di kalangan umat Islam? Cukup memadai atau tidak? Misalnya apa wis? Rokok. Kowe ngerti bedane bom buku karo bom Cirebon? Ana sing ngandani kowe? Ora ana. Kowe ngerti sebabnya apa jalan tol di puncak sok macet seorang? Ana sing ngandani kowe? Ora ana. Apa sebabnya Merak macet dawa banget? Saiki lagi ora, ning sesuk silat meneh macet meneh. Sapa sing ngandani kowe? Itu tugasnya nabi, itu tugasnya naba, tugasnya nubuah. Ulama harus mengerti urusan jalan raya. Ulama harus mengerti urusan pertanian. Ulama harus mengerti semua urusan umatnya. Nah, karena tidak mungkin satu ulama mengetahui semuanya, ayo dibagi-bagi. Jadi ada ulama fikih, ulama tasawuf, ulama falsafah, kan gitu. Ulama pertanian, ulama teknologi, kan gitu. Kudune. Berarti majelis ulama terdiri dari berbagai macam ahli mengenai bidang-bidang kehidupan. Nak ngono kudune. Bagaimana seorang ulama yang tidak ahli mengenai pertanian memberi fatwa tentang pertanian? Ahli perbankan segala macam, harus ada ulama ahli perbankan. Maka perlu difikirkan kembali apa sih sebenarnya ulil albab, kemudian ulil absor, kemudian ulil nuha. Nek ulil absor cetok wijil. Itu. Neng dengan syarat ditambah abdallah. Ya, nek orang gua abdallah berarti ya ulil absor. Nah, selama ini sudah ada berita kepada Anda, ulil absor sing piye ta? Ulil nuhai sing piye ta? Ulil albab sing piye ta? Sudah ada berita? Belum ada. Sudah berapa abad Islam di Indonesia kok belum ada berita tentang hal yang sangat penting itu? Wong itu menko-nya, ibarat kabinet itu menko-nya, menko albab, menko absor, menko
Nuha ora meng menteri kuwi menteri koordinator. Karena dari 3 itu nanti bercabang ke seluruh bidang. Gitu. Nek menteri dalam negeri ada di dalam Albab, nek bin ada di dalam Absor, misalnya gitu kan. Kepolisian tuh di dalam Nuha, kan gitu. Nah selama ini karena kita tidak memakai, ya sudah. Karena kita sendiri memang tidak merasa bahwa agama itu merupakan inspirator dari berdirinya negara ini. Gusti Allah memang dijupuk sifate ning ketuhanan yang Maha Esa, rasa kaldu ayam. Perkara ana pitike apa ora peduli, sing penting rasa pitik. Anak ngono ra biya karo rasa wanita, ngono wae wis. Debok ya toh. Disemprot. Wangi wakil debok rasa wanita, ngono kan. Apa? Arek-arek ya Allah, pengetahuannya luar biasa. Ulil absor ngono-ngono gue. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, Pak Mustafa, Pak Daliso ini sesepuh kita sejak dulu. Saya kenal beliau sejak saya masih mulai jadi wartawan di masa kini. Beliau ini sudah wis old crack lah, wis tekan Ngastinapura, tekan Ngamarta, tekan nginti-nginti ra karu-karuan gawe wis ngalami Indonesia wis ra karu-karuan. Nganti saiki urung iso ngrasakake Indonesia karena selama ini Indonesia iki batal terus. Gitu? Ngerti maksudnya Indonesia batal terus? Ya saiki mikir sederhana. Wong telu sapa? Kowe jenenge sapa? Khairul Ramli sijine Edi. Dia diliwet ke sego. Dia wis ngliwet bul ditak delok. Lho iki salah le ngeluti ngledes iki. Rasa-rasa ganti Ramli weh. Ngono ta? Segone wis ana urung iki berarti. Mek ana ning Rasida. Tak ganti Ramli. Ramli liwet ke. 32 tahun ngliwet. Bul melenyek segone. Wah piye tak reformasi kowe rasa kowe. Anu kowe, baru kowe. Akhirnya Khairul. Gitu. Aku takon. 3 orang itu kita suruh ngliwet dan tidak pernah jadi nasi, betul enggak? Sekarang orang keempat kita suruh ngliwet, iki kok kira-kira dadi sego ora? Jadi wis ana sego apa durung? Jadi aku takon wis ana Indonesia apa durung? Durung ana Indonesia. Jadi Indonesia iki durung ana. Cetha ora iki? Salah enggak saya? Banter tapi salah ya. Kan Rasidono sego to. Di tablet, jungkir, apa jenenge? Dandange ganti, ngliwet meneh, jungkir meneh, Rasido meneh. Saiki arep kira-kira arep mateng apa segone. Wong kabeh saiki wis emoh ndelok segone malahan. Iki ora mungkin mateng. Dadi aku takon wis ana sego apa durung? Jadi wis ana Indonesia apa durung? Durung. Kita ini belum pernah mengalami Indonesia. Kita baru mencoba ngeliwet berkali-kali tapi gagal. Nah inilah saat dimana kita akan berhijrah untuk benar-benar sinau dari 4 yang sudah berlangsung itu untuk benar-benar ngeliwet Republik Indonesia Raya. Ini ya. Iki mlebu ning utek ora to? Bahwa Indonesia urung tau ono.